Oke, jadi di video kali ini gue akan sharing ke kawan-kawan semua pengalaman gue 5 tahun terakhir memelihara ikan predator dan apa-apa aja sih kesalahan yang pernah gue lakukan. Jadi kita flashback dulu di 2016, itu di awal kali gue mengenal ikan predator. Nah, jadi di 2016 itu ikan yang pertama kali gue beli adalah Oscar. Saat gue beli ikan Oscar, itu gue tanya sama penjualnya, ini akuarium yang cocok, akuarium ukuran berapa? Dikasihlah akuarium yang ukurannya 50 kali 30 kali 30 kalau nggak salah. Nah, waktu itu Oscar yang gue beli emang sih ukurannya masih 5-6 cm. Dari pengalaman gue itu ya kita harus tahu ukuran ikan saat maksimum size-nya berapa, kita kali 3 dan lebar akuarium kita kali 1,2 atau 1,5 lah. Itu adalah ukuran akuarium yang ideal untuk memelihara ikan kita sampai besar. Sedangkan akuarium yang pertama kali gue beli itu nggak layak untuk memelihara Oscar. Kemudian berjalannya waktu, seiringnya gue semakin tertarik dengan ikan predator, gue mulai belajar filtrasi. Saat gue belajar filtrasi, kesalahan yang gue lakukan adalah menelan bulat-bulat apa yang tertulis di forum dan di sosial media. Karena gue baca di forum luar, orang pada bilang ya filter yang paling bagus apa ya Fluval FS6. Ya udah gue belilah. Di sini nggak ada waktu itu, terutama ya karena gue nggak tahu ya belinya di mana. Akhirnya berhubung di Pekanbaru ini dekat dengan Singapura, jadi ya gue ke Singapura beli itu Fluval dan gue bawa ke Singapura. Nah, gue bawa ke Singapura, gue bawa ke Pekanbaru dari Singapura. Jadi gue menggunakan filter kanister. Jadi waktu itu gue juga nggak ngerti cara nyeting filter SAM seperti apa, top filter seperti apa ya. Karena gue cuma referensi gue baca dari forum luar. Ya orang pada bilang ya kanister FS6 sama hang on back filter. Jadi waktu itu juga gue beli Fluval yang hang on back filter. Nah setelah gue coba-coba itu nggak efektif. Karena yang gue pelihara itu adalah ikan predator. Di mana kotorannya itu juga cukup banyak. Sedangkan untuk filter-filter seperti hang on back dan kanister itu mungkin lebih cocok untuk ikan-ikan yang berukurannya kecil. Ya kesalahan gue ya gue telan mentah-mentah. Gue coba mentah-mentah dan hasilnya oke, tapi menurut gue nggak worth it setelah gue perdalam mengenai ilmu filtrasi. Nah kelemahan kanister itu maintenance-nya agak ribet. Walaupun Fluval FX6 itu yang paling mantep lah di market, tapi untuk maintenance ganti busanya itu ya kita harus buka itu tutupnya di atas. Kalau kalian pernah punya kanister, buka tutupnya di atas, ganti busa, ribet deh. Akhirnya ya gue mencari solusi lain yaitu top filter. Nah berjalannya waktu ya gue belajar top filter dan gue belajar men-setting SAM filter. Nah untuk memelihara ikan predator menurut gue pribadi ya sebaiknya sih pakai top filter atau SAM filter sebaiknya. Kalau predator ya kita ngomong ya. Kemudian kesalahan gua yang lain, waktu itu gua terlalu percaya dengan penjual. Karena gua ngerasa yang dijual di forum itu ya seperti itu. Jadi walaupun gua udah melakukan background check terhadap penjualnya, kadang-kadang ikan yang dikirim itu nggak sesuai dengan harapan. Nggak sesuainya seperti apa? Ya betul, ikannya benar yang dikirim itu ikan yang kita sepakati. Tapi begitu nyampe di tempat gua, kondisi ikan itu nggak sesuai. Jadi saran dari gua, kalau kalian mau membeli ikan, terutama online ya, kan sekarang transaksi mayoritas online. Ya sebaiknya sebelum ikan dikirim, sebaiknya nih, kalian minta video atau foto, sebaiknya video ya, atau bahkan mungkin video call dengan penjualnya, melihat kondisi ikan sebelum di packing. Jangan nanti dibilang, oh di tempat gua aman kok, pas dikirim sehat, tapi sampai tempat lu begini-begini. Ya kan, itu biasanya alasan klasik sih. Nah kalau gua sekarang, ya biasanya kalau beli selain dengan langganan gua akan minta videoin itu ikan dengan taruh nama gua, taruh tanggal, taruh jam. Jadi gua tahu itu nggak ada manipulasi data ya. Oh bener, misalnya ikannya mau dikirim tanggal 10, ya gue minta tanggal 8, tulisin tanggal 8 di kertas di depan akuarium, kondisi ikannya seperti apa. Dan gue biasanya minta penjual itu ngasih makan ke ikannya sebelum dipuasain. Misalnya puasanya 2 hari, ya 2 hari sebelum dikirim, kasih makan, mana videonya. Gunanya apa? Itu untuk melihat apakah kondisi ikan yang kita beli itu sehat. Karena pada prinsipnya ikan yang
sehat itu adalah ikan yang lapar atau tidak menolak makanan. Tapi begitu ikan dikasih makan dan dia nggak mau, biasanya ada sesuatu biasanya. Dan gua udah beberapa kali kena itu. Makanya disitulah jadi pengalaman gua dan gua ngebuat SOP sendiri. Ya udah, kalau gua mau beli ikan sama lu, videoin dulu kan seperti itu. Nah, tapi terkadang kadang-kadang ya kelupaan juga sih, dapat miss juga. Nah, jadi kalau gua ini sekarang mayoritas beli dengan orang yang sama. Kenapa? Karena gua nggak mau pusing. Nggak mau pusingnya gini. Gua beli ke tempat A, harganya misalnya 500.000 misalnya nih. Gue beli ke tempat langganan gue, harganya 550.000 misalnya. Ada selisih angka 50.000 misalnya nih. Gue lebih baik beli ke tempat langganan. Kenapa? Ada dua hal. Pertama ya gue ngebantu teman gue, karena langganan gue udah gue anggap teman. Ya kita sebagai teman ya ngebantu nge-support bisnis dia, kan seperti itu. Yang kedua, gue tahu kalau ada apa-apa ya nggak akan ada drama gitu. Nggak ada dramanya maksudnya ya ada apa-apa dan dia karena kita hubungan udah baik, ya dia nggak mungkin ya ngeles nggak jelas gitu kan. Nah, kemudian dengan kalian bisa benar-benar waspada saat membeli ikan, itu dapat meminimalkan ikan yang sakit yang dijual. Karena terkadang orang ngelihat ikannya ini udah nggak bener nih, entah sakit entah apa, akhirnya dijual murah dan kalian tergiur. Nah itulah kasus yang kejadian sama gua, nggak hati-hati saat membeli online. Berjalannya waktu kesalahan yang mulai terjadi itu adalah menganggap remeh aklimasi ikan. Aklimasi ikan itu kadang kita menganggap remeh, jadi dari mindahin dari satu tank ke tank lain, kadang-kadang kita main cowboy. Itu ya emang ada beberapa kali kejadian sama gua dan miss, tapi ya semestinya hal-hal tersebut tidak terjadi. Karena ya kalau kita mindahin dari rumah, misalnya akuariumnya sebelah-sebelahan, ya mungkin nggak perlu sih sampai dipuasain. Ya kalau mau aman ya dipuasain lah sehari, tapi semestinya nggak perlu sampai dipuasain. Tapi jangan juga baru dikasih makan kalian pindahin, kasihan ikannya bisa muntah karena stres. Nah, tapi kalau kalian pindahinnya agak jauh, misal dari depan rumah ke belakang rumah, ya sebaiknya kalian puasain. Dan jangan lupa untuk aklimasi air. Itu hal sepele yang terkadang kalau lagi nasibnya lagi buruk, itu ya bisa menjadi zong gitu kan, jadi sesuatu penyesalan. Dan untuk mengaklimasi ikan, dari ikan yang baru datang, misalnya kalian baru beli nih dari toko akuarium atau dapat kiriman dari teman dari mana gitu kan, dikirim ke tempat kalian, ya jangan lupa untuk aklimasi sebaiknya. Ya kalau mau main cowboy silakan, tapi resiko tanggung sendiri, karena gue ada beberapa kali main cowboy dan hasil yang kurang baik. Nah seperti itu. Jadi mungkin ikan yang mati sama gue itu udah banyak banget, jujur. Jadi ikan yang hidup sekarang ini adalah hasil dari pembelajaran kesalahan-kesalahan gua. Sistem filtrasi pun juga dari pembelajaran kesalahan-kesalahan gua. Dan banyak hal ya, apa yang kalian lihat di belakang ini adalah semua adalah proses pembelajaran. Dan ini juga belum selesai, ini kita masih progres untuk bisa jadi yang lebih baik. Jadi ya intinya apa yang gue share ini semoga bisa menjadi pembelajaran, ya minimal kalian pernah denger lah, oh ada kasus begini, oh terus si Gio dulu pas ada kasus ini kayak gimana dia, ya minimal sih seperti itu. Jadi mungkin itu aja video gue kali ini, semoga sedikit banyak video ini dapat bermanfaat dan see you guys in my next video, bye bye.